Halo Rek, balik lagi di channelnya Fahmi Adimara. Nah, kali ini kita akan bahas drone yang sudah jadi perbincangan mulai dari fotografer, videografer, konten kreator, dan juga pilot drone profesional. Yaitu kreator dan DJI Mini 4 Pro. Profesional. Yaitu profesional. Yaitu profesional. Yaitu profesional. Yaitu di era konten digital ini, angle adalah segalanya. Dan drone ini benar-benar membuka sudut pandang yang baru. Ukurannya kecil, bobotnya ringan, tapi fitur kelas berat. Dari fitur tracking 360, video 4K 100 fps, dan juga kemampuan menghindari obstacle secara penuh, apakah drone ini terbaik di kelasnya? Mari kita cari tahu. Nah, ini dia tampilan ketika teman-teman membeli DJI Mini 4 Pro. Karena ini barang pinjaman kita dari Plaza Kamera Surabaya. Jadi di sini ada tulisannya not for sale. DJI Mini 4. Nah, secara tampilan tulisannya ini ada DJI Mini 4 Pro. Secara tampilan depannya ada controllernya. Ada tulisan ultralight 249 gram. Sangat ringan sekali nih ya, teman-teman. Untuk bagian atasnya nggak ada tulisan sama sekali, kosong, warna putih polos. Sebelah kanannya ada tulisan DJI. Nah, di bagian ada tulisan itu ada tulisannya DJI Mini 4 Pro dan juga beberapa fitur unggulannya. Mulai dari ultralight dan foldable, kurang dari 249 gram, omnidirectional active obstacle sensing, intelligent feature seperti focus track, waypoint flag, dan juga hyperlapse. Sudah dilengkapi dengan 4K 100 fps, HDR video, 48 megapiksel foto, dan juga true vertical shooting. Kapasitas terbangnya sudah mencakup sampai 34 menit untuk flight time-nya, dan juga flagship 20 km FHD video transmission. Sangat jauh ya teman-teman. Ini yang lainnya hampir sama, beda bahasa aja. Sini juga ada informasi DJI Fly App, bisa di-download di App Store dan juga di Android. Di bagian sampingnya ini dijelasin ada apa aja yang ada di kotak ini. Sampingnya mulai dari ini dijelasin ada apa, terus ada flight battery, remote control, terus ada propeller backup, ada obeng, terus ada kabel Type-C to Type-C, dan juga yang terakhir adalah manual booknya. Ada di bagian paling bawah nggak ada informasi yang cukup signifikan, cuman ini ada beberapa di bagian paling bawah kode-kode keamanan yang mengindikasikan bahwa drone ini sangat safety buat teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing. Buat teman-teman yang baru menggunakan DJI Mini 4 Pro ini, bisa scan QR code untuk belajar. Di sini juga akan tersedia tutorial videonya untuk belajar user manualnya secara digital. Oke, untuk pertama kita angkat kotak yang pertama. Ini isinya adalah kotak yang remote control. Karena kotak yang barang pinjaman, kotak yang sudah 1 tahun penggunaan, masih kotak yang mulus, sudah. Terus selanjutnya ada manual book. Selanjutnya ada ini ada quick start guide, terus manual book yang lainnya. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Ini terus ini ada karton pembatas. Karton pembatas. Ada drone-nya, karton pembatas DJI Mini 4 Pro.
mini. Dan di sini juga ada propeller backup, kita dapat 2. Terus ini ada kabel Type C to Type C. Dan terus ini tidak ada lagi. Obengnya kayak harusnya ada, tapi karena ini barang pinjaman, ini enggak ada. Oke, langsung aja kita review. Nah, ini adalah DJI Mini 4 Pro. Di sini teman-teman bisa lihat kita mendapatkan protektor holder. Jadi ini adalah propeller holder untuk memproteksi propeller ketika disimpan seperti ini. Jadi ini sistemnya adalah klik. Jadi ada bagian atas sama bagian bawah, tinggal dimasukkan di lubangnya nanti untuk memproteksi propellernya agar tidak rusak. Nah, secara fisiknya seperti ini cukup compact banget tapi sangat ringan, ada sekitar 249 gram. Jadi masih masuk kategori yang bebas registrasi di banyak negara. Dimensinya ringkas, desainnya lipat. Jadi ini tinggal kita lipat-lipat seperti ini kalau mau kita gunakan. Build-nya terasa kokoh untuk drone sekecil ini teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini sangat ringan. Propellernya tampilannya seperti dengan aksen warna orange. Bodinya warnanya light gray. Untuk propellernya warnanya hitam. Terus di sini ada tulisannya DJI. Di sini juga ada protektor gimbal. Nah, di bagian bawah tampilannya seperti ini, ada sensornya 2. Ada lampunya. Terus juga ada tulisan ultralight 249 gram. Dan di sini adalah kameranya dan juga gimbal kamera. Di bagian atasnya itu ada sensornya juga. Dan juga gimbal kamera. Sini adalah badan atasnya juga ada sensor 2. Jadi totalnya ini ada 6 sensor. Badan 2. Sini adalah 3, 4, 6 sensor. 6. Ini secara kasat mata 3, 4. Nah, di sini karena ini display unit, ini ada tulisannya seperti ini teman-teman. Kalau kalian ini display unit tulisannya. Dan di sini ada tulisannya Mini 4 Pro. Terus bagian sampingnya di sini ada tulisannya kosongan, dan di bagian belakangnya itu ada slot untuk USB Type-C dan juga slot untuk micro SD. Jadi teman-teman, slot micro SD-nya sebelah sini. Oke. Ini bagian belakangnya, dan di sebelah bawahnya propeller itu ada LED lighting 1, 2, bawah, dan tidak ada bagian depannya. Dan yang terakhir kita pengen lihat baterainya seperti apa. Ini teman-teman tinggal, dan yang terakhir kita tekan seperti ini, teman-teman tinggal kita tarik ke atas, akan copot baterainya seperti ini. Nah, ini sangat ringan sekali dua-duanya, apalagi kalau dipisahkan antara baterai sama bodinya, bodi utamanya, ini sangat ringan sekali. Baterai sama gokil banget, sampai 34 menit sama masa flagnya, gokil banget sampai. Oke, kita kembalikan. Jadi tadi indikator warna hijau hidup ketika kita memasukkan baterainya ke bodinya Mini 4 Pro ini. Untuk spesifikasi teknisnya, beratnya sekitar 249 Untuk gram. spesifikasi Untuk sensor kameranya 1/1,3 inch CMOS. Resolusi videonya 4K 100 fps, 4K 60 fps HDR.
Profil warnanya di 60 lock fps M10 HDR. bit HLG. Resolusi fotonya 60 fps sudah HDR. 48 megapiksel dan juga RAW. Sistem transmisinya Oku Synchronize 4.0, jarak maksimalnya hingga 20 km dan waktu terbang hingga 34 menit standar baterai. 45 menit untuk baterai tambahannya. Gokil banget. Untuk waktu terbangnya bisa mencapai 35 menit standar baterai dan juga 45 menit baterai 35 menit plus. Salah satu kekuatan terbesar dari Mini 4 Pro ini ada di kameranya teman-teman. Sensornya dari 1,3 inci CMOS yang sama dengan R3. Digabung dengan bukaan F yang sama dengan 1,7 bikin hasil low light-nya lebih bersih dan juga tajam. Drone ini bisa merekam di kemampuan 4K 60 fps dengan bisa HDR, merekam 4K 100 fps untuk slow motion tanpa crop dan support 10 bit D-Log M dan juga dengan high crop dan cocok banget buat color grading yang sinematik. Untuk foto jangan khawatir, teman-teman bisa ambil gambar di 48 megapiksel dalam format RAW yang sinematik. Kualitasnya sudah pasti tajam, dynamic range-nya luas dan juga cocok buat landscape dan printing besar. Oke, selanjutnya kalau tadi bahas Mini 4 Pro bodinya drone, sekarang kita bahas remote controlnya. Di sini ada tombol power, di sini 4 Pro ada bodinya. Di sini ada menu modenya. Ini normal untuk di logo N. Di sebelah kalau kita ke kiri itu yang mode sinematik. Kalau yang kita geser sebelah kanan itu mode sport. Ini ada tombol RTH, return to home. Terus ini ada joystick. Ini tombol joysticknya di bagian mana? Di bagian sini teman-teman. Ini tinggal diambil aja. Tinggal dipasang. Sangat mudah banget untuk memasangnya. Terus di bagian atas ini ada menu kamera, foto, ini ada menu video, dan ini ada antena yang bisa memperkuat sampai jangkauan 20 km. Dan di sini bagian bawahnya itu ada tulisan DJI. Di sini ada mode C2 dan juga C1. Untuk C2 sendiri bisa kita custom untuk mengganti antara mode portrait ataupun mode landscape, antara horizontal dan juga vertikal. Untuk yang C1 itu juga vertikal. Fungsinya adalah ketika teman-teman ngedrone lihat depan, dia ketika kita klik C1 ini akan otomatis kameranya akan menghadap ke bawah, 90 derajat menghadap ke bawah. Ini bahannya karet, ini sangat nyaman ketika untuk penggunaannya. Dan juga di sini ada tulisannya DJI display unit, dan juga di informasi yang lainnya. Di bagian bawahnya ini ada USB Type-C dan juga slot micro SD. Jadi bisa disimpan secara internal di micro SD ini. Untuk yang lainnya nggak ada apa-apa. Di sini ada fitur-fitur tambahan, mungkin buat tambahan aksesorisnya. Mungkin buat tambahan aksesoris buat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita coba untuk menghidupkan remote control ini. Caranya gimana? Pencet 2 kali sampai muncul logonya DJI. Nah, tampilan depannya ini akan muncul seperti ini teman-teman. Dan ini new version available. Kita skip dulu. Not now. Nah, ini tampilan pertamanya. Ini sebelum kita terbang ada recommended zone-nya seperti apa. Ada quick transfer.
Ini ada quick transfer, service, dan juga tutorial yang lainnya. Jadi cukup lengkap sini ya. Ini ada album, ada sky pixel, dan juga profil untuk di remote ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat menu tambahannya, yaitu di bagian sini ada Nah, di bagian sini teman-teman bisa connect ke WiFi. Terus di sini juga connect ke Bluetooth. Ada airplane mode, mute, record screen, dan juga screenshot. Ini juga ada kita adjust kebutuhan keterangan dan juga sound dari remote control ini. Jadi tinggal kita geser-geser aja. Nah, selanjutnya di sini juga ada jam, tanggalnya juga udah akurat. Di bagian atas ada kebutuhan setting yang seperti ini, teman-teman. Ini ada informasi network internet, ada Bluetooth, ada storage, ada kompas kalibrasi, sistem, user instruction, sama informasi komplain. Nah, di bagian storage ketika kita pencet akan muncul tampilan seperti ini. Ada informasi penggunaannya berapa, akan muncul tampilan seperti dari total kapasitasnya yaitu 32, sudah digunakan 15 GB. Sini ada prosentase, ada detailnya, foto videonya berapa, musik audionya berapa, dan juga sistemnya berapa. Sangat membantu untuk kinerja kita. Oke, sangat kita coba untuk mengkoneksikan dengan drone-nya ini, teman-teman. Sangat tinggal kita pencet 3 kali drone-nya ini, teman-teman, dan jadi tinggal kita pencet tekan standby. Drone-nya ini, teman-teman, udah bergerak. Indikator lampunya udah hidup, propeller juga hidup. Nah, ini adalah tampilan display dari remote controlnya DJI Mini 4 Pro. Propeller juga hidup. DJI benar-benar all out di fitur cerdas Mini 4 Pro ini, teman-teman. DJI benar-benar omnidirectional obstacle sensing sensornya ke segala arah, mulai dari depan, belakang, samping, atas, dan juga samping bawah. Drone ini bisa menghindari rintangan secara otomatis, bikin terbang semakin aman, dan bahkan di ruangan secara otomatis. Active track-nya 360 derajat, sekarang bisa dilacak dari active track-nya 360 derajat, sehingga kita bisa melacak objek dari berbagai arah. Ada jalur yang bisa diatur sendiri, ya. Hasil kita bisa lebih smooth dan juga lebih dinamis. Waypoint flag fiturnya yang dulunya hanya ada di Drone Pro, sekarang udah bisa direkam jalur penerbangan dan ulang lagi secara otomatis. Jadi sangat bagus dan juga membantu ketika ada kebutuhan repeat shot. Di sini juga ada fitur Master Shoot Drone yang akan bisa ambil lebih banyak. Di sini juga sinematik secara otomatis dari berbagai angle. Tinggal edit dan juga upload. Letaknya di mana? Di bagian sini, teman-teman. Kita klik aja di menu ini. Di sini ada pilihannya mulai dari foto, menu ini, video, dan juga master shoot. Dari foto, ini teman-teman bisa aktifkan ketika dari foto, drone-nya sudah terbang mungkin ya. Ini teman-teman bisa quick shot, foto, hyperlapse, dan juga pano. Dari foto. Nah, ini untuk yang mode normal. Untuk mungkin ya, mode tambahannya dari foto, DJI Mini 4 Pro ini juga ditambahin dengan dari foto, mode night mode. Untuk mode night mode sendiri sudah dilengkapi dengan enhanced image processing, sehingga rekaman pada malam hari jadi bisa lebih terang, noise-nya lebih rendah, dan malam hari sangat membantu ketika kita bikin konten. Tepatnya di sebelah sini, teman. Ini ada fitur naik, sangat membantu. Sama fiturnya ada foto, ada video, sangat membantu. Master shoot, fiturnya quick shoot, ada foto, hyperlapse, dan juga sangat membantu. Dan di bagian bawahnya lagi itu ada slow motion, sangat membantu. Kita klik aja slow motion, quick shoot, pilihannya masih tetap sama, ada foto, video, master shoot,
pilihannya shoot masih tetap sama perlahan, dan juga pano. Sangat ada foto, video, di sini pilihannya masih tetap sama. dan Tampilannya sangat banyak banget, mulai dari pilihannya masih tetap sama, mode bagian atas, pilihannya masih di bagian tetap sama. sini ada otomatis flag, di bagian sini ada indikator ketinggiannya berapa, bagian sini terus jarak ke kanan ketinggiannya berapa, jarak terjauhnya itu berapa dari home point, terjauhnya bisa, itu teman-teman lihat dari home point-nya logonya H ini, dan juga ini bisa yang warnanya biru ini ada remote control dan juga drone-nya itu sendiri. Di sini ada informasi storage, kontrol dan ada juga drone-nya itu kemampuan sendiri. kameranya Kontrol dan mulai juga dari 1080 drone-nya itu sendiri, 4K dan juga 100 fps dan kameranya juga 200 drone-nya itu sendiri. Ini bisa teman-teman adjust 100 fps drone-nya itu sendiri. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa drone-nya itu sendiri. Ini juga ada mode lainnya. Kalau tadi auto, ini ada pro, bisa lebih digunakan lagi. Kalau tadi auto, ini ada tombol record. Kalau kita mau bikin tombol record ataupun foto, di sini ada setting tambahan. Jadi smart controlnya di sini juga. Jadi ada banyak banget. Tinggal di explore teman-teman. Tinggal di ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang tinggal di seorang pemula dan juga sekali yang udah buat teman mahir sekali, Bu. Di Mini 4 Pro ini sudah pakai sistem transmisi terbaru yaitu Oku Synchronous 4.0 dengan jangkauan hingga 20 km di area bebas yang interferensi. Jadi bebas dari dan juga yang udah gangguan yang lainnya. Ada dua pilihan remote RC yaitu bebas N2 pakai ada dua HP kita sendiri dan DJI RC2 dengan layar bawaan 700 nit seperti yang dan aku pegang ini. Ada dua pilihan bisa sangat membantu seperti apabila yang di bawah ada sinar matahari. Bisa kita adjust, sangat membantu apabila namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita tadi remote control, sekarang drone-nya. Untuk drone-nya di remote control, waktu terbangnya hingga 34 untuk drone-nya menit. Baterai startnya kalau pakai baterai plus bisa sampai 45 menit. Tapi ingat, berat drone jadi di atas 245 menit. Jadi pastiin buat teman-teman cek regulasi lokal di atas 204. Ya. Halo Rek, kita lagi ada di atas 204 tes langsung DJI Mini 4 Pro ini. Tepatnya kita lagi ada di Masjid DJI Agung Al-Akbar Surabaya. Tepatnya kita lagi ada di masjid. Tahu bagaimana performa dari DJI Mini 4 Pro ini? Yuk langsung aja kita coba. Tahu bagaimana Agung mana performa dari Al-Akbar DJI Mini Surabaya 4 Pro ini. Yuk langsung kita pengen tahu bagaimana
Nah, itu tadi sekilas unboxing dan juga kemarin kita sempat nyobain untuk ngetes di outdoor bagaimana performa DJI Mini 4 Pro ini. Ada beberapa notes terkait dengan kelebihan dan kekurangan untuk DJI Mini 4 Pro ini, teman-teman. Untuk kelebihannya yang pertama, kamera profesional dalam bentuk mini. Yang kedua, sensor obstacle 360 derajat. Yang ketiga, active track dan juga fitur-fiturnya secara dengan drone profesional. Yang keempat, karena bobotnya ringan, bisa legal terbang tanpa lisensi. Yang kelima, ideal untuk bikin konten, untuk vlog, traveling, dan juga kebutuhan profesional yang lainnya. Untuk kekurangannya, yang pertama, harganya masih cukup tinggi dibandingkan dengan seri mini sebelumnya. Yang kedua, gimbalnya cukup sensitif ketika kena angin yang cukup ekstrim. Dan yang ketiga, kameranya masih single kamera. Jadi kesimpulannya, DJI Mini 4 Pro ini definisi baru dari drone kecil, kemampuan besar, dan juga fitur yang cukup lengkap. Cocok banget buat teman-teman konten kreator, filmmaker, traveler, atau siapapun yang membutuhkan aerial shot profesional. Tanpa ribet, tanpa drone yang besar. Dengan segala fitur yang dibawa, mulai kamera canggih, kontrol pintar, dan juga fitur obstacle sensing, drone ini benar-benar di-upgrade dari seri sebelumnya, yaitu DJI Mini upgrade dari. Itu dia review DJI Mini 4 Pro. Gimana menurut kalian? Apakah harus upgrade atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat Plaza Kamera Surabaya yang sudah meminjamkan DJI Mini 4 Pro ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channelnya Fahmi Adimara dengan cara like, subscribe, dan juga share link video ini ke grup WA keluarga kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.